Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. This morning we will study chapter 3 about descriptive text, and especially this morning we will describe tourism object and historical place. Jadi anak-anak, di bab 3 ini kita akan mempelajari teks deskriptif yang khusus menggambarkan objek wisata dan tempat bersejarah. Nah, nanti diharapkan setelah belajar chapter ini kalian dapat memahami unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Terus yang kedua, bisa memahami struktur teks dari teks deskriptif yang menggambarkan tempat wisata dan bangunan bersejarah. Dan yang terakhir, tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan tentang objek wisata dan bangunan bersejarah yang diterangkan atau yang digambarkan dalam teks deskriptif. Before we describe historical place and historical building, you should know what is descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Here text descriptive itu menggambarkan, menjelaskan seperti apa orang atau sesuatu benda itu. Dia bisa menggambarkan segala sesuatu dari hal tentang benda atau orang. Itu namanya teks deskriptif. Terus secondly, yang kedua, what is the essential function of descriptive text? Descriptive text aim to inform the reader about a particular thing, person, or place. Jadi teks deskriptif itu bertujuan untuk menginformasikan kepada si pembaca tentang orang-orang tertentu atau suatu benda atau tempat yang nanti informasinya itu berupa gambaran-gambaran, sehingga orang yang tidak melihat pun bisa tergambar seperti apa orang, benda, atau tempat tersebut. Selanjutnya, bagian-bagian teks atau generic structure of descriptive text. The first is identification. Bagian ini kita mengidentifikasi fenomena atau apa yang mau kita jelaskan itu dijelaskan pertama kali awal-awal. Apa yang kita sebutkan di sini, kita bisa menyebutkan lokasi, opini kita terhadap benda atau orang yang kita maksudkan. Yang kedua, secondly, description. Nah, di bagian ini kita menggambarkan secara penuh tentang apa yang kita maksud, bisa benda atau tempat. Nah, dalam hal ini tempat objek wisata dan bangunan bersejarah. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskriptif itu pertama pasti menggunakan adjektif, atau adjektif itu kata sifat. Kata sifat bisa kata sifat yang sendiri atau kata sifat compound adjektif, kata sifat gabungan. Yang kedua, use linking, menggunakan linking verb, kata kerja sambung untuk menyambungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, tentu saja using the simple present tense untuk menyertakan fakta tentang tempat tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak punya contoh sebuah teks deskriptif tentang historical building, yaitu Borobudur. Nah, yang pertama kita bagi dua, yaitu bagian pertama identification. Identification biasanya ada di awal, di paragraf pertama dari teks. Ini adalah identifikasi dari tentang Borobudur. Di sini diceritakan lokasinya, terus ditemukannya tahun berapa. Ini pertama-tama. Jadi belum menggambarkan. Di sini kita baru mengidentifikasi, mengenalkan tentang Candi Borobudur. Nah, setelah itu barulah secondly, sisanya paragraf ke bawah, sisanya itu description. Di sini diterangkan deskripsi Candi Borobudur dari awal sampai akhir secara lengkap. Dari mulai bangunannya, ukurannya, terus
struktur bangunannya diterangkan di sini dalam description. Terus selanjutnya ini contoh penggunaan present tense dalam teks ini. It is located. Is ini pertama, ini to be yang pertama, jadi dan banyak yang lainnya lagi. Seperti di sini ada Borobudur is a Buddhist temple built by. Built by Borobudur adalah. Nah, adalahnya memakai is bukan was. Jadi ini kelihatan present tense. Terus yang selanjutnya yang pasti menggunakan adjective phrase. Contohnya large stupa. Ini adalah adjective phrase. A large itu adjective, stupa itu noun-nya. Jadi digabungkan jadi adjective phrase. Nah, itulah anak-anak penjelasan singkat Bapak tentang teks deskriptif yang menggambarkan tentang bangunan bersejarah dan objek wisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.